beras ini kita akan buat, dikali dengan gula, kemudian nanti kita isi dengan rambutan. Aedes berasal dari Afrika, tetapi sekarang dapat kita jumpai di seluruh dunia, terutama di negara yang beriklim tropis dan subtropis. Berdasarkan hasil penelitian, nyamuk Aedes sering dijumpai di tempat yang sejuk dan lembab. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti: tubuhnya kecil, warnanya belang putih dan hitam, tubuhnya tidak membentuk sudut 90 derajat, dan suka hidup di air yang bersih. Dan tempat perkembangbiakannya seperti bak mandi, WC, tempayan, drum, dan barang-barang yang menampung air seperti kaleng, ban bekas, pot tanaman air, tempat minum burung, dan lain-lain. Jarak terbang kurang lebih 100 meter, aktif menggigit pada pagi hingga sore hari, menyukai bau keringat atau darah manusia sehingga sering hinggap di pakaian yang telah dipakai dan tergantung. Nyamuk Aedes betina bertelur pada air yang jernih. Setiap kali bertelur, nyamuk Aedes mampu menghasilkan 100-200 telur. Berikut adalah siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Dari telur, larva atau jentik, pupa atau kepompong, dan menjadi nyamuk dewasa. Pada tahap telur, nyamuk Aedes memiliki waktu 1-2 hari lalu menetas. Pada tahap larva atau jentik membutuhkan waktu 5-7 hari untuk menjadi pupa atau kepompong. Setelah 2 hari, pupa atau kepompong akan berubah menjadi nyamuk dewasa yang siap menggigit manusia. Nyamuk Aedes aegypti dikenal juga dengan istilah nyamuk demam berdarah atau tiger mosquito. Penyakit yang ditularkan adalah demam berdarah, demam kuning, dan chikungunya. Menurut data dari Departemen Kesehatan, lebih dari 41.000 orang telah terinfeksi oleh demam berdarah, dengan lebih dari 260 orang meninggal di seluruh kepulauan Indonesia. Dari data tersebut, kok bisa banyak kasus penderita demam berdarah di Indonesia? Dan apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut? Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang umum terjadi di daerah beriklim tropis. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat. Ada pula yang memunculkan gejala yang lebih berat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, sakit pada sendi, otot, dan tulang, sakit pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul ruam kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, serta pendarahan pada hidung, gusi, atau di bawah kulit. Hingga saat ini, tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk penyakit ini, karena virus dengue tidak dapat diobati menggunakan antibiotik. Tubuh penderita DBD harus memiliki imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Adapun perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala dari penyakit DBD, yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, wabah DBD 2020 di Indonesia menelan banyak korban. Faktor yang menyebabkan pesatnya penyebaran wabah demam berdarah di Indonesia adalah Indonesia berada di iklim tropis yang hangat
dan sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyaknya genangan air hangat yang mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari sudut pandang ekologi, wabah DBD di Indonesia merupakan hubungan simbiosis parasitisme antara virus dengue, nyamuk, dan manusia. Virus diuntungkan karena dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia, sedangkan nyamuk diuntungkan karena mendapat energi dari darah manusia sebagai nutrisi untuk bertelur. Di lain sisi, manusia dirugikan karena terkena penyakit DBD. Nyamuk betina Aedes aegypti menghisap darah manusia biasanya pada pagi hari dan sore hari. Untuk menanggulangi wabah DBD di Indonesia, kita harus memutus rantai perkembangbiakan vektor penyebab DBD. Usaha yang dapat dilakukan adalah membersihkan lingkungan sekitar, membuang limbah padat dengan benar dan menghilangkan genangan air, menutup, mengosongkan, dan membersihkan wadah penyimpanan air, menyemprotkan insektisida, kemudian mendidik masyarakat tentang resiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, dan berpartisipasi bersama masyarakat sekitar untuk mengendalikan penyebaran vektor. Memasuki musim penghujan, banyak nyamuk berkeliaran di lingkungan tempat tinggal Anda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Meningkatnya populasi nyamuk di musim hujan diakibatkan karena banyaknya genangan air yang tersedia yang menjadi tempat berkembang biak larva nyamuk. Salah satu penyakit yang juga turut meningkat di musim hujan adalah demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sebelumnya telah terinfeksi virus dengue. Anda harus mencegah timbulnya penyakit ini di lingkungan tempat tinggal Anda. Bagaimana caranya? Hal paling utama yang harus Anda lakukan adalah jangan membiarkan adanya tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lakukan kegiatan 3M untuk mencegahnya. Caranya sangat mudah. Pertama, menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda, supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah, agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur. Menggunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di belakang pintu, lakukan fogging, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk, lakukan gerakan 3M+, sebagai upaya awal mencegah DBD sejak dini.